Dugaan pencatutan KTP warga Jakarta bermula dari cuitan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di akun X pribadinya. Anies mengunggah tangkapan layar dari laman kpu.go.id yang memperlihatkan data dua anaknya dicatut pasangan Dharma dan Kun. Juru bicara Anies menyatakan tak cuma anak, tapi juga KTP adik Anies dan anggota tim Anies yang dicatut. Betul telah terjadi pencatutan atas nama dua anak Pak Anies Baswedan, yaitu Mikael dan Kaisar, serta adik kandung beliau yang namanya masuk sebagai pendukung calon independen di 2024. Selain dari keluarga inti, juga ada tim yang bekerja bersama Pak Anies. Bisa dikonfirmasi bahwa mereka tidak pernah mendapatkan permintaan dukungan dalam bentuk isi form KTP dan tanda tangan basah, serta tidak pernah mengalami proses verifikasi faktual dari KPU terkait dukungan untuk calon perseorangan di Pilgub DKI Jakarta tahun 2024. Menanggapi Anies, KPU Jakarta menyatakan KTP dua anak Anies tak lolos verifikasi faktual. Kami langsung melakukan pengecekan, ya. Contoh misalkan datanya anaknya putra Pak Anies Baswedan. Ya. Kami cek memang yang bersangkutan dari sisi administrasi masuk sebagai data dukungan. Namun dalam verifikasi faktual statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. Nah, jadi status data dukungan yang bersangkutan dalam verifikasi faktual dinyatakan TMS. Nah, artinya proses itu berjalan di lapangan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi ternyata bukan cuma pihak Anies yang dicatut. Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK, Aulia Postiera, juga dicatut KTP-nya. Aulia melaporkan hal ini ke polisi sebagai pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Ternyata nama saya juga nik saya, data pribadi saya itu juga digunakan sebagai salah seorang pendukung bakal calon gubernur DKI Jakarta, yaitu pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abdaya. Untuk pelaporan polisi, saya sudah berkoordinasi dengan PBHI dan melalui salah seorang advokat di sana, saya saya meminta PBHI agar dapat mewakili saya dan juga korban-korban lainnya. Menanggapi dugaan pencatutan data kependudukan oleh Dharma Kun, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jakarta membuka posko pengaduan. Dari pengaduan warga, Bawaslu segera menentukan dugaan adanya pelanggaran pemilu. Kami sudah membuka posko pengaduan. Per hari ini memang sudah masuk juga beberapa nama ya yang mengadu ke Bawaslu, termasuk ke saya secara pribadi. Ini sebagai pengawas pemilu yang punya kewenangan dalam hal penindakan. Setelah nanti ada kita inventarisasi, baru nanti akan kita lakukan kajian. Sementara itu, sang calon independen Dharma Pongrekun membantah sebagai calon boneka agar calon gubernur dari Koalisi Indonesia Maju Ridwan Kamil tidak melawan kota kosong. Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Saat ini Ridwan Kamil tinggal menunggu waktu diumumkan secara resmi untuk menjadi calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju. Anies yang tadinya diusung 3 partai, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Nasdem, tak mendapat tiket setelah 2 dari 3 pengusungnya balik badan dari Anies karena bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Tim Liputan, Kompas TV.